Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 pembelajaran 6 ya. Tetap dengan Ibu Ocha. Baiklah. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Oke, pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda atau tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang? Dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk dibuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan dia gampang patah. Untuk itu grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga membentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda penting banget hingga saat ini. Kalau gak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga gak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, buku puisi, dan tulisan lainnya. Nah, pada paragraf pertama yaitu topik masalah, isinya apa? Pertanyaan mengenai penemuan dan pengembangan pensil ya. Sedangkan untuk paragraf kedua yaitu tentang deret penjelas. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau di batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus dan sebagainya ya. Anak-anak bisa lihat nih. Untuk paragraf ketiga yaitu deret penjelasan lagi, yaitu pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19 mulai perusahaan mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara pesat ya, dan masih ada lagi tuh bisa dibaca. Pada paragraf 4 yaitu berisi kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Cermati kembali teks tersebut. Temukan kata-kata bercetak miring di dalamnya. Banyak tadi ya yang bercetak miring ya. Tuliskan semua kata bercetak miring tersebut dalam pembelajaran. Banyak ya tadi yang bercetak miring. Ada gimana sih, bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, mengembangkan, buat, hancurkan, sama, banget. Kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Nah, kata yang bercetak miring dalam bacaan itu tadi adalah kata-kata yang tidak baku atau yang tidak efektif ya. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut?
Ya, ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya pada subtema 1? Ayo kita cermati kembali ceritanya ya. Nah, anak-anak bisa cermati ceritanya tentang kewajiban dan tanggung jawab, dan anak-anak juga bisa lihat lagi kemarin kita sudah jawab apa ya di subtema 1. Tidak akan Ibu jelaskan lagi ya. Oke, kita lanjut. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut, yaitu belajar, mengerjakan tugas, dan rajin sekolah. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah ya, Ani melaksanakan kewajibannya seperti belajar, rajin sekolah, hingga selalu naik kelas dengan nilai memuaskan. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan tumbuh sehat sehingga nantinya dapat mencapai cita-citanya. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan beri contoh. Ya, Ani selalu mematuhi nasihat orang tua dan menjalankan perintahnya. Contohnya, Ani rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Orang tuanya akan kecewa. Contohnya, Ani tidak dapat mencapai cita-cita dan prestasinya kurang. Oke, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Tuliskan pengalaman dirimu dalam menjalankan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah ya. Tulis di diagram berikut. Berarti anak-anak bisa buat pengalaman anak-anak sendiri. Ya, buatlah nama anak-anak, terus kewajiban-kewajiban apa yang anak-anak yang harus anak lakukan, terus apa akibatnya kalau tidak dibuat ya, tidak dilaksanakan, terus apa manfaat kewajiban itu jika dilaksanakan. Buat sesuai pengalaman anak sendiri dan yang anak-anak lakukan. Oke. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.